Selamat datang di Kelam Malam. Aku Cempaka dan kali ini aku akan ngebahas kisah-kisah urban legend yang ada di Indonesia. Atau mungkin kisah misteri ini ada di kota kamu. Kota Bandung dengan keindahan dan arsitektur kolonialnya ternyata menyimpan banyak sekali cerita gelap. Cerita yang kadang bikin kita merinding atau bahkan bertanya-tanya, sebenarnya hantu itu ada atau enggak sih? Atau cuma ilusi aja? Jadi siapin diri kalian, kita kupas tuntas 5 urban legend yang ada di kota Bandung. Kita mulai dari tempat yang mungkin sering kalian lewati kalau kalian lagi ada di daerah Dago, yaitu perempatan Cipaganti. Di sana berdiri tegak dua patung kuda yang gagah dan saling berhadapan di tengah jalan. Patung ini sudah jadi salah satu ikon di daerah tersebut. Tapi di balik kegagahannya ada cerita yang bikin bulu kuduk kita merinding. Konon pada malam hari, tak jarang banyak masyarakat yang melihat bahwa patung kuda itu menangis. Tapi bukan menangis mengeluarkan air mata seperti biasanya, tapi mengeluarkan darah. Dan tak jarang juga banyak masyarakat yang melihat kalau kepala patung kuda ini suka sekali berubah. Kadang menunduk, kadang menengok ke arah lain, seolah-olah dia memberikan tanda bahwa dia itu hidup. Menurut masyarakat sekitar, patung kuda tersebut adalah penunggu dari 2 jasad milik seorang menir Belanda yang meninggal di sana. Selain itu, tidak jarang masyarakat yang melihat sosok pria berjubah hitam tanpa kepala yang memegang pedang dan berdiri di samping patung kuda tersebut. Dari Cipaganti kita bergeser sedikit ke Jalan Siliwangi. Jalan ini memang dikenal sejuk, adem karena deretan pohon rindangnya. Tapi di salah satu sudut trotoarnya ternyata ada cerita tentang sebuah boneka. Iya, kalian gak salah dengar, boneka. Boneka panda kecil yang terlihat biasa aja dan diberi nama Uci. Ya mungkin kalian familiar dengan cerita tersebut. Masyarakat sekitar percaya bahwa boneka ini berhantu. Konon siapapun yang iseng memindahkan atau mengambil boneka tersebut, dia akan kembali ke tempat semula. Banyak juga pengemudi yang mengaku bahwa ia pernah melihat boneka tersebut bergerak sendiri dan tiba-tiba muncul di jok belakang mobil mereka. Ada yang bilang kalau boneka Uci ini adalah arwah seorang gadis kecil korban tabrak lari di daerah tersebut. Dia masih terus menunggu di trotoar itu, berharap dia dijemput. Jadi buat kalian yang sering melewati jalanan tersebut, tolong jangan diganggu ya. Kita beralih ke tempat yang harusnya penuh dengan ilmu pengetahuan, tapi ternyata juga memiliki cerita yang cukup menyeramkan, yaitu kampus Institut Teknologi Bandung atau dikenal dengan nama ITB. Sebagai salah satu kampus tertua di Indonesia, ITB sendiri punya banyak sekali cerita mistis di dalamnya. Pada tahun 98 sempat terjadi sebuah kecelakaan tunggal, yaitu sebuah mobil masuk dan tercebur ke dalam kolam Fakultas Mesin dan mengakibatkan 2 orang penumpangnya meninggal dunia di kolam tersebut. Tak hanya itu, sebagian besar lab di Fakultas Mesin, studio gambar di Fakultas Mesin juga sering terdengar suara-suara meja bergeser, dan setelah dilihat tidak ada seorang pun di dalam lab tersebut. Selain itu, di daerah Sunken Court dekat dengan gedung perpustakaan, konon di area ini sering terlihat hantu mahasiswa yang bunuh diri. Ada yang bilang
dia sering duduk termenung di daerah sana. Ada juga cerita tentang sesosok noni Belanda di Ola Barat. Dan yang paling terkenal, hantu pesepeda yang sering melintas di malam hari di jalan yang sepi. Jadi buat kalian mahasiswa dan mahasiswi TB, pernah gak sih kalian ngeliat sosok tersebut? Jembatan Pasopati. Jika kita melihatnya dari jauh, jembatan panjang ini berbentuk mirip harpa. Karena keindahan dan keunikannya, jembatan Pasopati ini dikatakan sebagai landmark kedua setelah Gedung Sate. Di balik keindahannya, ternyata jembatan ini menyimpan banyak sekali cerita-cerita mistis. Konon di jembatan Pasopati ini sering terlihat sosok wanita bergaun merah pada malam hari. Ia biasanya menggoda pengguna jembatan sepanjang 2,8 km ini, dan disinyalir nama wanita ini adalah Maria. Beberapa tahun lalu, ia tewas bunuh diri akibat ditinggal kekasihnya yang meninggal dunia karena tewas kecelakaan lalu lintas. Biasanya ia akan menampakkan diri jika ia melihat seorang lelaki berkendara sepeda motor sendirian dan menepi di sisi jembatan. Ia menganggap bahwa lelaki itu adalah kekasihnya. Kisah itu ternyata dialami oleh seorang lelaki yang sedang berkendara di jembatan Pasopati. Ia mengendarai motornya dengan kecepatan 80 km per jam. Namun ia merasa motornya jalan sangat pelan dan tak lama mesinnya mati. Dengan kebingungan, ia menepikan motornya dan tak lama melihat sosok wanita yang bergaun merah tersebut berdiri di seberang jalan. Lelaki ini pun berhenti untuk menuntun motornya dan memperhatikan wanita itu. Tiba-tiba wanita itu membalikkan tubuhnya sehingga mereka saling berhadapan. Dengan mata merah dan darah yang mengucur di wajahnya, wanita itu melihat ke arah lelaki tersebut sambil menyeringai. Ia pun bergerak dan hendak mencengkram leher lelaki tersebut. Terakhir, kita sedikit balik lagi ke sekitaran ITB, tepatnya di Jalan Taman Sari. Jalan ini dikenal dengan pohon besar dan rindang, komplek perumahan yang tenang, tapi ketenangannya seringkali diganggu oleh penampakan-penampakan di sekitar. Cerita yang paling sering didengar oleh masyarakat sekitar adalah sesosok hantu wanita berbaju putih yang sering kali menampakkan diri. Hantu ini kadang terlihat sedang melintas di jalan, berdiri di bawah pohon, bahkan tak sungkan untuk mengagetkan para pengguna jalan. Banyak yang bilang hantu ini adalah korban kecelakaan yang arwahnya tidak tenang. Kalau kalian sering lewat jalan ini, coba deh kalian perhatiin kaca kendaraan kalian. Siapa tahu ada sesuatu yang ikut di belakang atau membonceng. Gimana guys? Cukup merinding kan? Kota Bandung memang selalu punya cerita-cerita di dalamnya. Tapi di balik keramaian dan keceriaannya, ada bisikan-bisikan dari masa lalu yang terus beredar di tengah masyarakat. Tentu aja cerita-cerita ini kembali ke kepercayaan kalian masing-masing. Kalian mau percaya boleh, gak pun juga no problem. Karena gak ada salahnya kan kalau kita tahu urban legend apa aja yang ada di dalam kota Bandung. So, aku Cempaka, aku pamit undur diri dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan kalau kalian punya cerita-cerita seru yang lebih menyeramkan, komen di bawah. Jadi, see you di episode selanjutnya. Bye!